Desi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget nih. Jadi sekarang kita ditemani oleh mbak-mbak yang super cantik dan manis ini, yaitu dari admin Yuka Jakarta, yaitu Kak Heni. Halo semuanya. Halo guys, jadi gimana Kak hari ini aman nggak untuk semua tugasnya, kerjaannya lancar nggak? Alhamdulillah sih berjalan lancar. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan bedah buku kita pada bulan yang lalu. Nah, sekarang kita akan membedah buku ini yang berjudul Sales Hebat, karangan dari Muhammad Syafi'i Mashkur, Kak Den. Ini kan sebelumnya kita udah bahas ini ya Kak Den. Sekarang kita melanjutkan pembahasan selanjutnya tentang sales hebat. Nah, untuk hari ini kita akan membahas dengan judul adalah sales fasilitator. Sekarang kita bahas tentang sales ya. Menurut kalian sales itu apa sih gitu? Pekerjaannya apa gitu? Biasanya sih kalau sales itu yang aku tahu ya, dia menawarkan produk ke customer yang gimana caranya dia menggali keperluan customer, butuh customer itu apa gitu sih menurut aku kayak gitu. Menurut Mbak Desi gimana kalau sales? Kalau menurut Desi emang benar juga nih kata-kata itu kan sales itu emang tugas itu menawarkan produk di suatu perusahaan ya kan. Jadi menurut Desi sales ini emang intinya dari perusahaan. Kenapa? Karena semua penjualan, semua produk-produk yang ada di suatu perusahaan, seorang sales lah yang akan menawarkan kepada orang-orang dan kepada customer. Iya, benar banget sih. Apalagi kan kalau misalkan nih customer itu udah menghubungi kita, berarti dia pasti ada keperluan nih teman-teman. Pasti kita langsung gali aja keperluannya itu apa, untuk berapa, untuk kebutuhannya itu apa gitu sih menurut aku. Setuju banget sih Kak Ren. Kalau misalnya kita di sebuah perusahaan, kita ditugaskan menjadi seorang sales ataupun seorang customer service dari perusahaan tersebut, jika ada orang yang menghubungi kita, benar banget kan, otomatis orang tersebut pasti punya kebutuhan yang dibutuhkan dari produk-produk yang ada di perusahaan kita nih. Emang itu benar banget Kak Ren. Nah, kalau untuk sekarang kan kita bicara dengan sales, bicara dengan perusahaan penjualan. Nah, kalau di Yuka sendiri itu kita emangnya produknya apa sih Kak Ren? Kita menjual apa? Kalau di Yuka itu ada yang utama itu yang best sellernya pasti kartu PVC itu ada berapa macam, ada yang RFID, ada yang silver atau gold, ada yang standar biasa. Dan itu biasa sih rata-rata teman-teman itu pada mesennya itu ID card dan member. Serta ada juga kalau kita bisa produksi UV itu bisa berbentuk e-tol, e-money, Breezy, Flash, package kayak gitu sih. Terus habis itu kita ada juga lanyard dan juga casing. Oke, jadi emang di sini kita banyak banget produk yang bisa kita tawarkan yang keren. Cuma di sini kita lebih berfokus kepada kartu. Nah, tapi untuk menunjang penjualan kartu, kita juga menyediakan nih, apa aja sih yang dibutuhkan oleh kartu ini, seperti yang tadi dijelaskan, ada lanyard, ada casing gitu ya. Nah, sekarang kan di sini judulnya sales adalah fasilitator yang lain. Misalnya nih menurut kalian, seorang sales itu tidak mempunyai inisiatif, tidak baik menghadapi customer, tidak baik melayani customer, itu gimana tanggapannya Kak? Menurut aku sih gimana ya, kurang rekomendasi, maksudnya kurang bagus sih gitu kan. Yes, kalau sales itu emang harusnya kan dia mempromosikan kebutuhan customer gitu loh. Kalau misalkan dia akhlaknya kurang baik, terus juga dia cara berkomunikasi juga kurang memuaskan gitu, kayaknya percuma juga sih menurut aku gitu. Menurut Mbak Desi gimana? Iya, sama juga sama kayak Kak Hendy, karena sebelum kita menjual produk, kita harus menjual diri kita terlebih dahulu. Maksudnya di sini adalah sebelum kita menawarkan produk, kita harus melakukan pendekatan diri dulu berarti ya Kak Hen, dengan komunikasi yang baik, dengan penawaran yang baik, sehingga dengan akhlak kita atau kepribadian kita atau sama suka, mereka akan masuk juga dengan apa yang akan kita tawarkan gitu. Terus gini Kak, misalnya nih, apakah misalkan ada customer dia udah menghubungi sales atau CS di perusahaan ini nih gitu, tapi ternyata kita nggak punya produk yang diminta oleh customer, misalkan ada permintaan khusus, misalnya kayak sebenarnya kita nggak menyediakan untuk casing bahan
bilang tidak ada atau tidak bisa ya. Kita pasti carikan, kita usahakan gitu. Pasti kita usahakan sih, menurut aku sih. Menurut Mbak Desi gimana? Menurut sih benar juga, kita jangan bilang kalau kita ini barangnya kita tidak menjual itu gitu, tapi mungkin kita lebih berfokus, ibu mohon maaf ini barangnya terbatas, jadi kita ini pesanannya khusus, jadi kalau emang ibu mau kita akan mencarikan. Nah solusinya itu kita harus cari dengan produsen lain atau vendor-vendor yang mungkin udah kerjasama dengan kita ya Kak Ayan ya, sehingga kita juga jadi kerjasama dengan vendor lain tapi kebutuhan customer juga tetap terpenuhi gitu. Terus tadi ngomong-ngomong kayak produk nih Kak Ayan, apakah hanya kayak ID card doang gitu, kartulan atau nggak ada produk lain yang bisa kita tawarkan? Kita sih ada printer, ada barang-barang supply seperti ribbon. Oke. Seperti kayak gini, ini kita jual ribbon. Ribbon itu ada ribbon Fargo dan ribbon Haiti. Ini itu keperluan customer juga sih. Biasanya kalau ada customer yang punya mesinnya tinggal beli ini ribbonnya. Terus kita juga bisa di sini kan juga ada produk kreatif. Seperti ini ada, biasanya anak-anak sekarang tuh suka banget punya namanya K-pop. Memang benar banget sih Kak Ayan. Kayak zaman sekarang itu K-pop lagi booming-boomingnya nih. Kayak dia pasti ada idolanya siapa nih, dia penggemarnya siapa. Jinike atau Suga kalian. Kamu kan suka nggak sih kayak yang berbau K-pop gitu? suka sih. Karena ganteng-ganteng ya Kak Ayan. Terus gini Kak Ayan, apakah menurut Kak Ayan seorang sales itu wajib untuk mengetahui semua produk-produknya, kayak apa aja ciri khas produknya itu, menurut Kak Ayan wajib nggak seorang sales itu mengetahuinya? Menurut aku wajib sih, apalagi kan itu sales itu ujung tombak ya. Dia harus mengerti semua produk kita, knowledge. Pokoknya knowledge-nya itu harus memahami banget sih menurut aku. Menurut Mbak Desi gimana? Iya benar, karena kan emang yang pertama kali yang akan menjelaskan produk yang kita jual itu adalah sales ya Kak. Jadi emang sales ini seharusnya apa yang kita jual dia memahami, yang paling penting itu adalah sales paling harus memahami di produk-produk apa. Misalkan nih kayak kalau kartu itu kan kayak finishingnya juga nggak sekedar kartu aja gitu, kayak ada yang embossnya, ada yang bahan glossnya gitu. Semua sales harus memahami produk-produk yang akan dijual kepada customer-nya gitu Kak. Nah menurut Kak nih, pesan buat sales-sales mungkin yang sudah bekerja di sini ataupun sales-sales di luar sana, apa sih hal penting yang harus dilakukan seorang sales kepada customer Kak? Yang menurut aku pentingnya sih terus semangat dulu ya, karena kan kalau sales itu kadang ada pasang surutnya, kadang kalau lagi rame banget gitu, ada yang kadang sepi gitu. Pokoknya tetap semangat. Yang kedua, pokoknya ingat tujuan kita tuh apa gitu. Yang penting kita usaha dulu, berdoa gitu aja sih menurut aku. Benar, karena kan kita di bidang penjualan ini kita juga nggak bilang kayak kita penjualannya naik terus nih Kak. Kadang ada kayak yang pantang surutnya, kayak sekarang ini lagi sepi nih, agak sepi, cuman jangan jadikan itu sebuah hal yang buat kita menyerah Kak. Tapi itu menambah semangat kita lagi, oh kayaknya gini harus gini, oh besoknya lagi harus cari strategi baru nih, caranya gimana gitu. Karena kan sales ini adalah inti dari perusahaan, dimana sales ini yang akan membuat tim-timnya untuk bekerja di belakang gitu. Karena kan mereka yang mencari customer, mereka yang akan melayani, dan mereka yang akan memberikan pendapatan atau itu bagi perusahaan. Bagi sih penting juga sih posisi seorang sales di sebuah perusahaan penjualan itu emang sangat penting sih Kak. Baik, mungkin hari ini cukup sekian ya Kak pembahasan kita mengenai sales fasilitator. Baik, mungkin hanya sekian dari kami. Terima kasih, sampai jumpa.